Ketika membicarakan pendidikan, tidak ada hal yang pernah selesai, akan terus menarik dan terus aktual untuk dibicarakan. Di Seperadik kali ini kita akan menghadirkan narasumber yang tentu tidak asing lagi. Siapa lagi kalau bukan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Bapak Erpawi SPD MPD MM. Selamat sore Bapak, apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya? Alhamdulillah. Baik Bapak, ada hal yang menarik yang ingin saya tanyakan pada kesempatan hari ini, kira-kira di tahun 2003 ini. Apa sih Pak skala prioritas yang akan dilakukan Dinas Pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas kerja, kualitas pendidikan di Bangka Belitung? Nah, kita mengevaluasi tadi juga sebenarnya rapat mengevaluasi tahun 2022 terhadap kinerja Dinas Pendidikan. Yang apa yang harus ditingkatkan tahun 2023 atas hasil evaluasi tahun 2022. Nah, ini untuk 2023 setelah kita mengadakan evaluasi banyak masukan-masukan terutama dalam kinerja. Kita menargetkan 2023 ini untuk daya serap kita artinya melebihi nanti tahun 2022 kemarin. Yang tahun 2022 kita mungkin kurang maksimal karena ada beberapa bagian yang masih terkendala untuk pencairan dana. Betul. Nah, ini kemarin kita evaluasi barusan juga dana 2022 kita mengapa tidak banyak terserap karena memang kendala-kendala teknis seperti misalnya tidak ada pengumumannya CP3K di akhir tahun sehingga gaji yang sudah kita anggarkan tidak bisa terserap. Kemudian ada beberapa bagian dana BOS juga tidak terserap karena kondisi di sekolah masih terbatasnya tenaga administrasi khususnya penata keuangan. Karena sebagian besar hampir 70% di Provinsi Bangka Belitung khususnya sekolah menengah dan sekolah luar biasa masih diserahkan tugas penata keuangan oleh guru-guru kita. Sehingga guru kita prinsipnya mungkin memilih antara dua, mengajar atau membuat pertanggungjawaban keuangan. Sehingga kalau dia fokus mengajar untuk mengelola keuangan tertinggal. Kemudian kalau dia khusus untuk mengelola keuangan, mengajarnya akan tertinggal. Nah, itu hal-hal seperti itu mudah-mudahan ke depan kita bisa selesaikan dengan penambahan-penambahan yang sudah kita bicarakan dengan BKPSDM, penambahan jumlah personil nantinya untuk di lingkungan Dinas Pendidikan. Nah, itu artinya kita nanti akan mengejar serapan anggaran kita untuk target kinerja 2023 itu untuk kinerja. Tetapi untuk mutu pendidikan nanti kita tetap mengejar hal-hal yang sifatnya perkembangan ke arah mutu pendidikan. Seperti misalnya SMA itu bagaimana kita meningkatkan lulusan yang banyak melanjutkan keguruan tinggi. Kemudian ada hal-hal yang berhubungan dengan lomba-lomba olimpiade yang akan kita raih, itu merupakan suatu prestasi untuk peningkatan mutu pendidikan. Nah, harapannya itu untuk mutu pendidikan baik di SMK juga. Kalau kita lihat dari mutu pendidikannya yaitu bergerak kepada semakin banyaknya lulusan SMK yang diterima di dunia kerja. Tetapi nanti ke depan 2023 ini kita akan menerapkan 3 konsep BMW. Nah, untuk SMK itu supaya nanti anak SMK tidak banyak kelihatan untuk proses mungkin disebut itu pengangguran lah ya, setelah lulusan itu. B-nya itu bekerja. Jadi anak SMA nanti kita fokuskan bidang keahliannya, bagaimana guru menerapkan pembelajaran yang terbaik supaya punya skill-skill vokasional yang baik untuk diterima di lapangan pekerjaan, kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, kemudian kerjasama juga dengan bidang-bidang sektor real yang lainnya. Nah, kemudian yang keduanya ini M. Nah, itu melanjutkan. Melanjutkan artinya anak SMK bukan hanya fokus untuk bekerja saja, tetapi kalau misalnya punya orang tuanya masih mampu, punya penghasilan lebih, anak-anak bisa melanjutkan di sekolah-sekolah vokasi atau memang S1 terapan. Nah, itu harapan kita dorong anak-anak SMK itu di samping memang nanti untuk bekerja untuk melanjutkan atau dia bekerja sambil melanjutkan.
Nah itu sudah punya modal skillnya. Yang ketiga itu W-nya wirausaha. Wirausaha. Nah di samping memang dia harus punya jiwa entrepreneurship-nya untuk berusaha. Artinya kita timbulkan minat bakatnya untuk berusaha sendiri. Betul. Artinya tidak boleh bahwa dia berdiam diri, tidak bekerja, tidak melanjutkan, tapi dia diharapkan bisa berusaha sendiri. Nah, entrepreneur itu. Ya, Pak. Ya, entrepreneurship. Nah, jadi itu hal-hal yang untuk mutu yang akan kita tingkatkan di tahun 2023, baik itu SMA maupun SMK. Nah, hal-hal seperti itu. Tetapi juga kita masih punya target juga untuk hal-hal akses pendidikan. Akses pendidikan. Nah, seperti kita nanti ke depan akan membangun USB baru di SMA Negeri 2 Sungai Liat. Nah, rencananya insya Allah tahun ini kita akan membangun. Ini siswa-siswinya sekarang sudah ada. Ini meskipun masih menumpang di salah satu sekolah di SMK Sungai Liat. Nah, itu tetapi nanti insya Allah tahun ini kita akan membangun SB baru. Nah, ini sehingga anak-anak yang tadinya tidak bisa mengenyam pendidikan di sekolah negeri, ini bisa menikmati pendidikan di sekolah negeri yang mungkin pembiayaannya lebih murah. Nah, itu yang artinya kita menampung aspirasi masyarakat untuk bersekolah di sekolah negeri. Begitu juga bukan hanya di Kabupaten Bangka, tetapi di Kabupaten Bangka Tengah, di SMA Negeri 1 SMA 1 Simpangkatis. Ya. Nah, itu kan kita akan mendirikan juga ini sekolah USB, dan kemudian kita akan memperbaiki fasilitas-fasilitas, misalnya rehab, ruang kelas, kemudian ruang lab dan sebagainya, kemudian fasilitas penambahan untuk WC, kemudian lab-lab, kemudian fasilitas penambahan untuk peralatan, baik itu misalnya peralatan lab maupun untuk kegiatan pembelajaran alat peraga dan sebagainya. Itu untuk hal-hal seperti itu yang menjadi target kita tahun 2023. Baik, terima kasih Pak. Untuk terkait dengan BMW tadi, Sepradi, Sobat BTIKP, saya tertarik bekerja, M-nya adalah melanjutkan, W-nya ada wirausaha. Nah, terkait dengan bekerja, menarik sekali. Artinya industri membutuhkan lulusan SMK lah khususnya terkait dengan hard skill dan soft skill. Menurut Bapak kira-kira mana sih yang dua ini pentingnya? Hard skill kompetensinya atau soft skillnya kira-kira? Nah, itu mungkin bisa disampaikan Pak, dijelaskan. Baik Pak, ini sebenarnya kita ini harus saling menunjang sebenarnya kedua-duanya, baik itu hard skill maupun soft skill. Nah, kita ketahui bahwa untuk pengembangan kompetensi siswa, nah di SMK itu memang kalau SMK sudah langsung ada penjurusan SMK itu. Artinya dia untuk hard skill-nya itu sudah punya karakter, artinya dia sudah mulai dilatih dari sejak dini. Betul. Dia punya keterampilan khusus untuk menunjang kerjanya. Betul. Nah itu, dia harus kuasai itu, tidak bisa. Kalau misalnya otomotif, dia harus bisa bongkar mesin, bukan mesin masang lagi. Bukan dia hanya harus bisa bongkar Dia harus punya keterampilan hard skill-nya itu. Hard skill-nya harus dikuasai. Tetapi di samping itu dia harus punya soft skill juga. Soft skill juga penting, Pak. Iya, penting. Karena apa? Karena untuk melayani para konsumen kita itu perlu tampilan perilaku yang baik. Misalnya kita menerima konsumen kita itu, misalnya ada kerusakan apa-apa di misalnya untuk otomotif di motor maupun mobil, itu kita perlu penerimaan dengan baik. Senyumnya, kemudian perilakunya, komunikasi kita. Nah, itu yang membuat keyakinan para konsumen kita itu bahwa kita bisa menangani sebenarnya. Ini artinya sebelum mereka proses untuk penanganan misalnya kendaraan kerusakan, mereka sudah yakin bahwa ini akan selesai. Dilakukan oleh siswa kita. Artinya ada motivasi lah itu. Jadi dengan sifatnya ibaratnya ini pelayanan yang terbaik. Yang maksimal ya. Ya, maksimal. Artinya dari perilaku juga kelihatan bahwa kita itu
ini apa akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh, Nah, artinya gitu. bukan berarti nanti kita pas nerima pertama kali kita misalnya wajahnya agak ketus, merengut kemudian bisa. agak merengut, kemudian acuh tak Acuh acuh. tak acuh, Orang nggak mau cuek, itu. ya, betul lah. Nggak usah jauh-jauh. Misalnya dari kita ambil contoh lagi dari pemasaran. Betul. Nah ini orang mau beli baju misalnya, Ya. kita jadi pelayan di toko. Tapi kalau kita tidak ramah, Betul. ini Iya. tidak menarik perhatian ini pembeli kita, itu merupakan ini apa? Ini nantinya akan ditolak gitu oleh konsumen kita. Iya. Nah itu soft skill seperti itu diperlukan. Nanti kalau kita bisa lagi dengan soft skill yang baik, bisa-bisa konsumen lebih banyak lagi untuk membeli barang-barang kita. Itu yang paling penting, artinya kedua-duanya harus kita latih untuk saling menunjang. Baik, Pak Kadis, juga yang ingin saya tanyakan dalam kesempatan ini terkait dengan peningkatan kualitas guru. Kita tahu bahwa guru merupakan salah satu ujung tombak, ya, ujung tombak untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pembelajaran di kelas, pendidikan secara umum. Nah, bagaimana sih Pak kira-kira yang telah dilakukan dan akan dilakukan dalam rangka untuk peningkatan kualitas guru ini? Karena banyak yang beranggapan mindset guru kita walaupun berubah kurikulum masih seperti dulu. Nah, kira-kira apa sih Pak yang akan dilakukan? Makasih Pak. Nah untuk guru memang dia merupakan ujung tombak dalam ini apa kemajuan khususnya dunia pendidikan. Nah kita kurikulum itu sebagai pedoman. Kalau guru itu ujung tombak, kurikulum itu pedoman. Nah kita ketahui bahwa guru-guru ini memang kadang-kadang sama juga dengan ini apa dengan mesin juga. Kadang-kadang perlu dicas juga. Nah ini kemudian perlu dimotivasi juga. Kemudian perlu juga diberi kekuatan-kekuatan dengan melakukan pembimbingan, kemudian ini apa mengadakan jenis-jenis pelatihan-pelatihan juga untuk artinya mengupgrade ilmu-ilmunya kembali supaya nantinya dia termotivasi untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang memang menjadi tanggung jawab selaku guru. Karena penting, karena guru itu sebenarnya harus bekerja dengan hatinya sih sebenarnya. Dengan hati, ya. Nah, dengan seperti itu dia akan bertanggung jawab penuh, bukan hanya kepada pimpinan sebenarnya, kepala sekolah di sana, atau pengawas, atau misalnya capdin dan kepala dinas itu. Tetapi tanggung jawab keseluruhan itu kepada Sang Pencipta itu, kepada Allah lah kalau kita orang Islam itu sebenarnya tanggung jawab yang tertinggi. Ya. Nah, itu harapannya kita harus sebenarnya ini para pengawas yang tugasnya memotivasi para guru. Ini kami besok pagi insya Allah akan rapat juga dengan pengawas bagaimana mereka ini lebih intens ke sekolah-sekolah untuk memberi motivasi dan membimbing para guru-guru kita supaya jangan sampai lengah untuk terus bertanggung jawab atas prestasi-prestasi siswa-siswi kita di sekolah untuk peningkatan mutu. Nah memang ada guru-guru tertentu kadang-kadang mungkin ini apa kurang perhatian, malas, kemudian ini apa masa bodoh. Nah itu seperti itu. Tetapi kita jangan putus asa. Ya kepala sekolah maupun pengawas-pengawas kita harus tetap membimbing mereka supaya mereka dibimbing supaya tetap bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Nah ke depan kita akan selalu ini apa memberi tugas yang lebih besar kepada capdin-capdin kita di wilayah masing-masing untuk memantau seluruh guru-guru kita untuk melaksanakan tugasnya di sekolah. Nah itu melalui para pengawas dan kemudian kita juga melalui bidang-bidang nantinya ada kegiatan-kegiatan sifatnya misalnya untuk ini pengembangan kompetensi guru, misalnya melalui guru. IHT, in-house training, workshop, bintek, bimbingan teknis untuk pembekalan kepada guru-guru kita, baik itu guru yang senior maupun guru yang junior. Dan tak lupa juga kita sekarang lagi gencar-gencarnya untuk memotivasi guru-guru kita mengikuti guru penggerak. Guru penggerak. Nah dengan seperti itu dia bisa dididik. Betul. Di ini grupnya, grup guru penggerak untuk menjadi motivator dan menjadi leader teman-temannya di sekolah yang dia
ini tempat dia mengajar maupun di luar lingkungan sekolahnya, di sekolah-sekolah lain. Ya. Nah, itu kita motivasi bahwa guru ini harus ngikut guru penggerak supaya dia memang menjadi ini motornya nanti di sekolah itu. Iya. Itu yang harus kita lakukan, di samping memang kita menekankan kepada kurikulum merdeka. Baik. Jadi kita melaksanakan kurikulum merdeka dengan pengembangan potensi dan pengembangan karakter siswa. Dengan karakter. Terima kasih Bapak. Ya. Rekan-rekan sobat BTIKP masih di Sepradi, artinya mari kita siswa juga guru-guru untuk selalu meningkatkan kompetensi diri kita, jadikan pekerjaan ini sebagai ibadah, betul Pak ya. Selain mengharapkan seleri pendapatan, tentu kita semua juga bekerja untuk mendapatkan pendapatan, tapi tidak hanya semata-mata untuk itu Pak ya. Saya tambahkan lagi, ada juga peningkatan kualifikasi. Iya. Nah, tadinya misalnya guru-guru yang prestasinya baik, kita fasilitasi untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Misalnya S1 ke S2. Nah, kita beri beasiswa. Dinas Pendidikan selama ini sudah mengucurkan dana untuk beberapa tempat beasiswa. Beasiswa ya? Ya, bisa kita sekolahkan di UPI, UNY, atau ITB. Kemarin ITB. Di ITB, nah, ITB ya. untuk pengembangan kompetensi-kompetensi yang memang nantinya bisa menjadi motor juga di sekolah-sekolah kita. Nah, jadi harapan kita dengan menyekolahkan guru kita ke jenjang yang lebih tinggi, S2 misalnya, S3, diharapkan kompetensi mereka semakin meningkat dalam rangka juga untuk meningkatkan kualitas pendidikan tentunya Pak. Terakhir nih Pak, kira-kira apa sih Pak? Ada harapan kepada siswa misalnya, kepada rekan guru atau kepada kita semua, bagaimana upaya kita untuk terus meningkatkan kualitas diri kita secara pribadi, mungkin dapat disampaikan. Ya, ini harapan kami selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk masyarakat juga, untuk para orang tua juga, untuk para guru juga, untuk para siswa-siswi kita, dan kita semua lah. Ada 4 komponen yang akan kita perhatikan dalam pengembangan kompetensi tindak lanjut, sehingga baik itu untuk siswa-siswi kita mencapai kesuksesan. Pertama itu yang perlu kita lakukan itu tingkatkan pengetahuan atau knowledge namanya. Nah, itu pengetahuan. Tetapi pengetahuan juga tidak cukup. Yang kedua harus kita tingkatkan yang namanya skill. Di samping dia punya pengetahuan, dia harus punya keterampilan. Baik skillnya yang sifatnya, yang artinya skill misalnya untuk perbaikan, kemudian sifatnya skill yang hard skill atau soft skill, itu harus diperhatikan. Betul. Nah, kemudian sekarang orang kan lagi top-topnya, harus bisa berbahasa Inggris, berbahasa Mandarin, kemudian bahasa apa lagi misalnya, yang lain-lainnya. Dan kemudian harus pintar program komputer, kemudian harus aplikasi dan sebagainya. Nah, itu merupakan keterampilan-keterampilan yang akan menunjang di dunia pekerjaan kita. Di samping juga memang hadap keterampilan yang sifatnya agak-agak keras dikit, hard skill misalnya olahraga. Dia pintar main bola, main basket, main voli atau tangkis, silat, karate, bulu tangkis dan sebagainya. Itu akan menunjang. Dia menjadi seorang yang sukses. Tadi itu knowledge yang pertama, kedua skill. Yang ketiga ini kita harus siswa-siswi kita atau semua masyarakat kita itu harus membuat jejaring. Jejaring atau dikatakan ini networking. Artinya harus ada hubungan-hubungan ini supaya nantinya kita bisa bekerja di tempat orang lain. Dengan seperti itu kita bisa diterima bekerja kalau sudah ada jaringan. Kita pintar pengetahuan, skill juga. Kalau tidak ada jaringan, tidak ada networkingnya, tidak bisa bekerja di tempat yang membutuhkan karena tidak kenal dengan orang. Artinya kita sering berkomunikasi dengan orang, bersilaturahmi juga Dengan bersilaturahmi ini bisa menambah rezeki dan umur panjang. Nah, yang keempatnya tidak kalah penting itu tadi,
itu membangun soft skill, membangun karakter. Membangun karakter. Nah, apalah artinya pintar, kemudian punya keterampilan, punya jaringan, tetapi attitude-nya kurang. Iya. Nah, itu perilaku harus baik, harus patuh pada atasan, bekerja harus dengan kejujuran. Kemudian ini apa yang dilakukan harus penuh rasa tanggung jawab. Itu yang penting. Insya Allah kalau 4 itu dilakukan, Iya. baik itu kita Pengetahuan, pengetahuan, keterampilan, networking, jaringan, dan soft skill. Nah, itu insya Allah akan jadi orang sukses itu. Baik, terima kasih Sobat PTIKP di Sepradi seputar pembicaraan ragam pendidikan. Demikian banyak sekali informasi yang telah disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tentunya apa yang disampaikan tadi bisa memberikan inspirasi kepada kita dan bermanfaat. Terima kasih Bapak Erpawi. Terima kasih. Sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Terus sehat, terus diberikan kekuatan. Amin. Untuk terus berkarya dan berkontribusi membangun Bangka Belitung. Amin. Yang penting hidup ini untuk berbuat dan terus berbuat untuk kebaikan. Baik. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.